Untuk sebagian besar orang yang pernah saya tanyakan atau pernah saya survei, hal yang paling berat dilakukan pada saat berpuasa adalah menahan lapar. So, kali ini saya akan memberikan tipsnya bagaimana caranya agar Anda bisa berpuasa tanpa cepat lapar. Tonton slide satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung, dan di video kali ini saya akan membahas topik tentang berpuasa ya. Jadi tips agar tidak cepat lapar saat berpuasa. Oke, sebelum video ini saya lanjutkan, mungkin saya mau infokan buat Anda semua, di awal tahun ini praktekan saya pindah, jadi alamatnya di Nginden Intan Tengah nomor 41 Surabaya. Jadi banyak pasien-pasien yang ketemu dikira saya prakteknya di Jakarta ya. Jadi lokasinya di Surabaya. Nah, buat Anda yang ingin berkonsultasi atau ingin melakukan terapi akupuntur, Anda bisa lakukan reservasi, nanti nomor WA-nya saya kasih di bawah, atau Anda bisa follow Instagram saya di sini. Oke, sekarang kita masuk ke topik utamanya. Tips agar tidak cepat lapar saat berpuasa. Sebelum kita bahas lebih dalam, saya mau tanya dulu, apa sih alasan kalian atau kamu semua melakukan puasa? Boleh komen di bawah ini ya. Jadi alasan. Nah, puasa sendiri sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu dengan berbagai alasan dan berbagai metode. Tentu saja di daerah A akan berbeda dengan daerah B, akan berbeda dengan daerah lainnya. Nah, alasan berpuasa, kalau saya tanya teman-teman, paling banyak menjawab karena alasan agama. Kemudian ada juga yang alasan spiritual. Banyak orang yang menganggap agama dan spiritual adalah hal yang sama, dijadikan satu nih. Nah, menurut saya pribadi, itu adalah hal yang berbeda. Mungkin bagi beberapa orang pun akan ada yang mengatakan ini berbeda. Jadi, orang-orang yang spiritual belum tentu memeluk satu agama tertentu. Orang-orang yang beragama, dalam tanda kutip di KTP-nya, ya belum tentu melakukan spiritual gitu. Ada karena yang alasan tradisi atau kebudayaan, kemudian ada alasan sosial. Iya, teman saya puasa, kalau saya nggak ikut puasa nanti nggak enak. Jadi, lingkungan teman-teman, kemudian karena disuruh gurunya juga. Atau alasan lainnya, karena alasan calon mertua misalnya. Kalau ketahuan nggak puasa, batal nikah nih tahun depan. Oke, sekarang kita masuk. Metode puasa apa yang paling baik? Nah, metode yang paling baik, ini menurut saya pribadi lagi ya. Karena kalau kita lihat definisi puasa itu akan berbeda-beda. Kalau Anda Google, menurut KBBI, menurut ajaran A, ajaran B, ajaran C. Saya tidak bahas yang menurut ajaran agama ya. Jadi ini kita kasih pandangan yang berbeda. Jadi metode yang paling baik adalah yang bisa Anda lakukan dengan konsisten. Itu yang paling baik. Berapa jam dok yang Anda bisa lakukan? Berapa lama nih? Start mungkin dari 12 jam, 13 jam, seperti itu. Kalau 1-2 jam Anda tidak makan itu ya bukan puasa sih. Itu hanya nunggu aja, nunggu orang tua Anda masak mungkin gitu. Atau nunggu makanannya datang sejam, itu nunggu makanan kalau cuma 1-2 jam. Tapi kita bisa lakukan dengan konsisten, itu adalah hal yang baik. Kemudian, puasa yang bisa memberikan manfaat bagi yang melakukan. Bukan karena diperintah oleh orang lain atau disuruh atau karena takut sama siapa gitu. Jadi, yang bisa memberikan manfaat bagi Anda yang melakukan. Itu menurut saya pribadi nih. Sekarang, apa hal yang paling sulit pada saat berpuasa? Dan ini dari hasil survei saya adalah rata-rata cepat lapar dan tidak tahan lapar. Mungkin pada beberapa orang yang adaptasi ketika mulai awal berpuasa sekitar 3 hari sampai 1 minggu pertama itu badannya lemas, kemudian katanya tidak bisa mikir kalau tidak ada asupan gula, alasannya bisa hipoglikemi dan sebagainya. Sekarang kita masuk, kenapa sih kita cepat lapar? Ya, pada saat kita berpuasa atau kita tidak usah pada saat Anda berpuasa, mungkin pada saat habis makan makanan tertentu, kemudian 2 jam kemudian atau 3 jam kemudian Anda pengen makan lagi. Nah, ini alasannya. Cepat lapar itu disebabkan karena rata-rata nih ya, kebanyakan orang karena insulin spike. Jadi, saat dia tinggi karbohidrat atau tinggi gula, jadi gula darah Anda akan cepat naik. Misalnya nih, kita minum sirup atau kita makan makanan yang tinggi karbohidrat, contoh kayak biskuit, kue-kuean, ya, makan mie. Nah, ini gula darah kita akan cepat naik. Sebagai respon tubuh untuk menurunkan kadar gula darah yang tinggi, tubuh akan memproduksi yang namanya insulin. Nah, kita bisa lihat grafiknya di sini. Pada saat kita mengkonsumsi makanan low glycemic food, jadi glycemic index. Jadi glycemic index itu adalah
kemampuan tubuh untuk menyerap gula. Jadi seberapa cepat sih tubuh ini mencerna karbohidrat dan dirubah menjadi gula, kemudian diserap ke dalam darah. Semakin cepat, maka glycemic index-nya akan semakin tinggi. Oke, sampai sini paham dulu. Makanan-makanan yang low glycemic food, berarti glycemic index-nya rendah. Itu akan tidak terlalu signifikan, gula darah tetap naik. Ketika kita makan apapun, gula darah kita pasti naik. Tapi tidak setinggi ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang glycemic index-nya tinggi. Jadi ini ada gambarnya nih, glukosa yang warna abu-abu ini, ketika dia naik, kemudian akan memicu insulin juga diproduksi. Tujuannya apa? Untuk menurunkan. Kalau yang garis titik-titik ini adalah ambangnya, ambang normal. Jadi begitu dia naik, tidak terlalu tinggi, dia akan turun kembali. Tapi ketika kita mengkonsumsi makanan yang indeks glikemiknya tinggi, naiknya juga akan tinggi. Makanya kita sebut dengan spike. Dia naik tinggi, glukosanya naik tinggi, kemudian diikuti oleh insulin yang warna merah ini, dia akan naik tinggi, spike. Kemudian ketika insulin diproduksi dalam jumlah tinggi, gula darah akan cepat sekali turun. Penurunan yang cepat, dia akan bablas nih, ya, akhirnya tembus sampai ke bawah area, di bawah normal. Normalnya di sini, yang garis-garis putus-putus ini, dia akan menembus di bawah normal. Inilah yang membuat kita lapar. Pada saat lapar, yang kita inginkan adalah yang manis-manis lagi. Kita pengennya karbohidrat lagi. Jadi inilah yang membuat kita cepat lapar ketika kita mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat, makanan yang manis-manis. Sekarang kita masuk, apa sih tipsnya agar kita tidak cepat lapar? Yang pertama, hindari gula. Loh dok, nanti kita hipoglikemia dok kalau tidak makan gula. Sebagian besar makanan yang Anda makan akan dirubah menjadi gula pada akhirnya di tubuh Anda. Dan kemudian akan masuk ke dalam darah. Contoh, makan nasi, kemudian makan ubi, makan kentang, dia akan dirubah menjadi gula. So, kita tidak butuh sebenarnya tambahan gula tambahan ya dari luar. Hindari makanan olahan tepung, contohnya seperti roti, biskuit, mie, cireng, cimol, cilok, dan lain-lain. Mungkin kalau makanan tersebut digoreng, dia akan membuat glycemic index-nya akan lebih menurun. Cuman, ya, kalau gorengan kan tidak baik tuh buat kesehatan kita. Oke, kita lanjutkan dulu. Ada terang bulan, kemudian SKM, susu kental manis yang sekarang katanya sudah dirubah namanya menjadi krim kental manis, lalu sirup, dan lain-lain. Nah, utamakan karbohidrat yang tidak melewati banyak pengolahan, seperti ubi, singkong, beras merah, dan sebagainya. Jadi, kalau kita sudah banyak proses, sudah jadi tepung, ini indeks glikemiknya akan lebih tinggi. Lalu, tips selanjutnya adalah Anda bisa tambahkan sayuran di pola makan Anda. Jadi, kalau ini piring, sertakan sayuran. Kalau saya sarankan sih, biasanya setengah piring adalah 50% dari piring kita sayuran. Maaf, tulisan saya agak sedikit jelek. Ya, mohon dimaklumi. Kita lanjut. Tips yang kedua, diet cukup protein dan lemak yang baik. Jadi cukup protein, cukup lemak. Nah, yang perlu diperhatikan adalah carilah sumber protein yang baik. Bisa dari daging, kemudian ayam, ikan, telur, tempe, dan sebagainya. Kemudian pengolahan makanan, jangan digoreng. Kenapa? Makanan-makanan yang digoreng ini menyebabkan inflamasi atau makanan yang pro-inflamasi, tinggi omega 6. Ini akan berhubungan dengan penyakit-penyakit pembuluh darah, jantung, kita sebut dengan cardiovascular disease. Kemudian ini juga akan berhubungan dengan peradangan sistemik dalam tubuh. Ya, sendi mulai nyeri, kemudian biasa di jari-jari, kemudian di lutut. Sumber lemak yang baik bisa dari ikan, kuning telur, kemudian VCO, VOO, virgin coconut oil ya, minyak kelapa, minyak zaitun, alpukat, almond, dan lain-lain. Nah, di sini untuk goreng tadi, proinflamasi, yang kita konsumsi adalah makanan yang sebaliknya. Makanan-makanan yang anti-inflamasi itu yang kita kejar. Seperti tips saya yang pertama tadi, Anda konsumsi sayuran yang cukup, di sana banyak vitamin-vitamin, mineral, dan fitonutrisi yang bertindak sebagai agen anti-inflamasi. Karena emang nih kita sudah melakukan puasa, kemudian kita sudah tidak makan beberapa jam, dan pada saat Anda makan, isilah makanan yang baik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga adalah mindset. Nah, kembali ke tujuan atau goal dari diri sendiri. Tadi sudah sempat saya singgung alasan Anda berpuasa kenapa. Nah, kalau Anda berpuasa karena Anda punya tujuan sendiri, dari diri sendiri ingin lebih baik, itu biasanya akan lebih kuat
akan lebih tabah untuk menjalankan puasa. Ya, jadi kembali lagi ke alasan Anda berpuasa, jadi dari mindsetnya. Kemudian yang keempat, community, komunitas atau kita sebut dengan lingkungan. Lingkungan yang mendukung juga akan jadi saling support, ini akan membantu puasa Anda bisa berjalan dengan baik. Dan yang slide terakhir, ada yang ini paling sering banyak ditanyakan ya. Saya suka nasi putih, Dok. Terus gimana dong? Saya sendiri suka nasi putih ya, dan kita tinggal di Asia, rata-rata makanan kita kalau tidak nasi ya mie. Nah, untuk nasi putih sendiri, ini akan saya kembalikan lagi ke Anda, buat Anda yang tidak bisa mengganti. Tidak ada masalah Anda mengkonsumsi nasi putih. Yang kita perlu lihat adalah komposisi makanannya dan urutan makanan. Nah, kenapa komposisi makanan ini penting? Ini berhubungan dengan glycemic index. Jadi, kalau terhadap peningkatan kadar gula darah, dia berhubungan dengan glycemic index. Kalau berkaitan dengan kebutuhan nutrisi, ya kita harus mengkonsumsi lebih dari satu jenis makanan dong. Nah, jarang orang makan nasi putih saja. Tapi kalau Anda makan biskuit saja, Anda makan roti tawar saja, itu banyak terjadi. Tapi kalau nasi putih saja, saya rasa jarang. Hampir tidak ada. Kalau kita lihat dari indeks glikemik, nasi putih itu sekitar 73 ya. Mungkin akan bervariasi tergantung varietas jenis ya, spesies. Kemudian kalau kita lihat nasi merah sekitar 55. Oh, lebih bagus nasi merah dong. Tapi saya tidak suka nasi merah, Dok. Gimana? Pada saat Anda makan nasi putih, kita tambahkan dengan sayur yang indeks glikemiknya 40. Kemudian ada protein di sana, ada lemak di sana. Tentu saja indeks glikemiknya akan turun nih ketika sudah jadi satu. Contoh, dalam satu kelas ada anak yang nilainya 90, ada anak yang nilainya 100, ada anak yang nilainya 40, ada anak yang nilai 30. Ketika di rata-rata, di jumlah semua kemudian dibagi, dia akan ketemu nih rata-ratanya. Nah, rata-ratanya sudah tidak mungkin tinggi, pasti akan di tengah-tengah. Sama ketika kita mengkonsumsi nasi putih yang indeks glikemiknya tinggi, dicampur dengan makanan-makanan tadi seperti sayuran, kemudian protein, lemak yang baik, indeks glikemiknya akan turun secara total. Gitu. Nah, kemudian urutan makan ini penting nih. Jadi yang Anda makan duluan, sebaiknya sayurnya dulu. Kemudian protein. Tujuannya adalah supaya si gula darah tidak langsung terbang nih, tidak langsung spike. Jadi ada yang menahan gitu. Oke, mungkin itu saja tips yang bisa saya berikan buat Anda yang sedang menjalani puasa atau sedang melakukan diet apapun ya, intermittent fasting atau apapun itu. Semoga bisa berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan manfaat dari apa yang Anda lakukan. Semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa dan salam hebat luar biasa. Apa sih tipsnya agar kita tidak cepat lapar? Yang pertama, hindari gula. Hindari makanan olahan tepung, contohnya seperti roti, biskuit, mie, cireng, cimol, cilok, dan lain-lain. Nah, utamakan karbohidrat yang tidak melewati banyak pengolahan. Lalu, tips selanjutnya adalah Anda bisa tambahkan sayuran di pola makan Anda. Kita lanjut. Tips yang kedua, diet cukup protein dan lemak yang baik. Jadi cukup protein, cukup lemak. Kemudian pengolahan makanan, jangan digoreng. Kenapa? Sumber lemak yang baik bisa dari ikan, kuning telur, kemudian VCO, VOO, virgin coconut oil ya, minyak kelapa, minyak zaitun, alpukat, almond, dan lain-lain.